Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam anugerah dan kasih daripada Allah dalam mata kuliah teologi sistematika. Dari sorga atas anugerah kasih karunia dan penyertaan-Mu, sehingga Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk boleh belajar dan mengajar bersama-sama pada kesempatan ini. Beri kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami apa yang kami pelajari bersama pada kesempatan ini. Apakah ada di antara saudara yang terkasih yang tahu apakah itu dosa? Yang melanggar perintah Allah. Apalagi? Hasil dari ketidaktaatan. Oke, baik. Semua orang pasti berbuat dosa. Nah, oleh karena itu, apakah dosa itu? Sebagaimana yang Anda paparkan tadi, mari kita mencoba untuk menelaah lebih dalam lagi tentang istilah dosa dipandang dari sudut pandang teologi. Perhatikan tentang hakikat atau pengertian dari dosa itu apa? Ya, lalu kemudian yang kedua, kita akan perhatikan juga istilah dosa di dalam Alkitab, khususnya di dalam PL dan juga PB. Lalu kemudian kita akan perhatikan juga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu kemudian kita akan perhatikan tentang akibat dosa dan solusi terhadap dosa itu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ada beberapa referensi sebagai ayat pegangan kita sekalian, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24 yang menyoroti atau berbicara khusus tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu kemudian dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, di mana di sini dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Lalu kemudian Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Lalu kemudian Roma 5 ayat 12, di mana di sana dikatakan tentang bagaimana dosa itu. Lalu kemudian dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berbicara tentang anugerah kasih daripada Allah terhadap manusia yang berdosa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mencoba untuk belajar tentang pengertian atau hakikat daripada dosa itu sendiri. Perhatikan saudara kasih, istilah dosa di dalam Perjanjian Lama itu disebut dengan istilah hata, yaitu Allah menetapkan standar khusus, yaitu manusia hidup di dalam kekudusan. Manusia hidup sesuai dengan ketetapan daripada Allah. Manusia hidup sesuai dengan standar kebenaran daripada Alkitab atau firman Allah. Tetapi ternyata manusia tidak bisa memenuhi akan standar tersebut, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya mereka tidak memiliki kekudusan hidup sebagaimana yang sudah distandarkan oleh Allah kepada manusia. Ya, lalu kemudian sudah dikasih di dalam Perjanjian Baru atau di dalam PB, istilah dosa itu disebut dengan istilah hamartia. Artinya meleset dari sasaran, di mana Allah telah menetapkan satu standar, yaitu Allah menetapkan manusia itu untuk kemudian hidup kudus. Firman Allah berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Tetapi ternyata manusia tidak bisa menjaga kekudusan hidup. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami kecemaran akibat dari dosa itu sendiri. Manusia gagal mencapai standar kekudusan daripada Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa bukan hanya sebuah tindakan yang jahat seperti mencuri, membunuh, tetapi dosa itu juga menyangkut berbagai hal, antara lain dosa di dalam pikiran. Ya, sehingga kemudian orang berkata bahwa pabrik terbesar dosa dalam diri manusia adalah di dalam pikiran. Ketika orang mulai berpikir, maka kemudian dosa, maka sumber damai sejahtera itu, yaitu Allah sendiri dengan manusia, itu menjadi terputus. Nah, oleh karena itu, biarlah kita juga dalam firman ini belajar untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus
yang adalah sumber damai sejahtera itu. Kemudian selanjutnya, manusia juga mengalami hidup yang kehilangan hidup yang kekal, di mana manusia mengalami kematian. Dan kalau kita perhatikan, ternyata umur manusia itu semakin hari semakin berkurang. Kita perhatikan Adam itu mencapai 930 tahun, sedangkan Lamek itu mencapai usia 900 berapa tahun? 69 tahun. Tetapi sampai kepada kita saat ini, Alkitab mencatat bahwa usia manusia itu 70 tahun, bahkan 80 tahun, dan bisa lebih, tetapi ganjarannya adalah penderitaan. Sehingga dari sini kita perhatikan bahwa usia manusia semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Karena akibat daripada dosa itu sendiri. Kemudian adanya kerusakan moral, penderitaan, kematian fisik, dan lain sebagainya. Manusia, dosa itu menghancurkan relasi antara Allah dan manusia. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali kemarin cobalah kita belajar bersama-sama. Ya, kita coba berdiskusi. Ya, apakah dampak dosa yang kira-kira paling terlihat di dalam kehidupan daripada masyarakat Indonesia saat ini? Dosa apa? Korupsi ya, korupsi yang merajalela. Ya, bahkan justru itu menimpa kepada para pejabat. Ya, nah kita berharap bahwa sampai kepada kita generasi selanjutnya itu juga tidak kemudian terpengaruh dengan masalah ini sehingga kemudian terlibat di dalam dosa korupsi tersebut. Baik, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa mencari solusi atas dosa ini. Kenapa? Manusia terikat atau terbelenggu oleh dosa. Sehingga ketika seseorang terikat atau terbelenggu, tidak mungkin dia bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia butuh pertolongan dari orang lain, agar orang lain dapat melepaskan dirinya dari ikatan atau belenggu tersebut. Demikian pula ketika manusia terbelenggu atau terikat pada dosa, manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari dosa. Allah lah yang kemudian memberikan solusi atas dosa dari manusia. Allah lah yang berkenan untuk melepaskan ikatan dan belenggu dosa yang mengikat manusia. Bagaimana caranya? Allah sendiri ketika memberikan solusi untuk penyelesaian dosa, itu juga menjadi dilema bagi Allah. Kenapa menjadi dilema bagi Allah? Karena Allah berfirman bahwa setiap orang yang berdosa itu patut dihukum. Tapi kalau semua manusia dihukum, maka semua manusia ternyata berbuat dosa. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah berbuat dosa, semua telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Sehingga kalau Allah menghukum manusia akibat dari dosa, maka semua manusia pasti akan binasa karena semua manusia itu dosa. Nah, ya, kalau dari saya sendiri ya, bagaimana tanggapan mengenai sekali selamat tetap selamat, walaupun kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, lalu kita berbuat dosa dan kita berpikir bahwa gak apa-apa lah berbuat dosa, kan kita sudah diberikan anugerah keselamatan itu dan nanti ujung-ujungnya juga kita akan selamat, jadi gak apa-apa berbuat dosa dulu begitu. Menurut saya gimana ya? Saya nggak setuju. Karena apa? Karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan itu, jadi kita harus merespon anugerah itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kayak apa ya? Anggapan bahwa sekali selamat tetap selamat itu memang benar. Tuhan Yesus mati satu kali begitu kan? Nah, itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan begitu, bagaimana cara kita dan respon kita untuk menerima anugerah keselamatan itu? Apakah kita akan terus-terusan hidup di dalam dosa dan mengatakan bahwa nanti ujung-ujungnya saya juga akan selamat? Itu adalah respon yang salah ya teman-teman. Jadi respon yang benar menurut saya itu adalah ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Bapak bilang tadi, walaupun perbuatan baik itu tidak menjamin kita akan selamat, karena perbuatan baik itu ada batasnya. Jadi perbuatan baik itu adalah bagaimana respon kita, bentuk respon kita untuk menerima anugerah keselamatan itu sendiri. Itu menurut
bagaimana tanggapan saya mengenai kalimat yang menyatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, saya cukup setuju dengan pernyataan ini, tapi kita kebanyakan orang sering sering salah paham dengan maksud dari sekali selamat dengan sekali selamat tetap selamat. Kenapa saya katakan salah paham? Karena kebanyakan orang menggunakan kayak memanfaatkan itu untuk melakukan dosa secara terus menerus seperti itu ya. Jadi kita teman-teman, kita juga sudah mengetahui banyak hal. Kita juga tahu bahwa Allah itu sangat benci dan najis terhadap dosa. Jadi Allah itu kudus dan suci. Jadi Allah juga mau bagaimana kita hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam kelurusan seperti itu. Nah, jadi memang Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati untuk menebus setiap dosa kita. Tapi yang Allah mau, kita memang sudah ditebus ya, tapi Allah mau tuh bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Kita memang sudah menerima anugerah itu, tapi kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa kita harus menyediakan anugerah itu dengan berbuat dosa, toh pun akhirnya kita akan selamat. Tidak, kita harus menjaga akan anugerah keselamatan itu sebagai ungkapan terima kasih kita, ya syukur kita kepada Allah, karena sebagai orang berdosa kita telah diperkenan oleh Allah untuk kemudian diselamatkan. Karena itu harus kita jaga dan belajar untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, solusi tentang dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali Allah yang dapat menyelamatkan akan manusia dari dosa dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kemudian setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih, dosa itu pengaruhnya itu luar biasa. Imbingan dari dosa itu begitu luar biasa, sehingga kalau kita tidak berhati-hati, maka kita pasti akan terjerumus dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Saya memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang dosa. Ada seseorang yang kemudian sedang berjalan di dalam taman, ya. Dan ketika orang ini berjalan di tengah-tengah sebuah taman, maka dia kemudian melihat ada satu pohon jeruk, di mana pohon jeruk ini buahnya begitu banyak dan semuanya rambut. Sehingga ketika dia jalan lewat dan dia perhatikan, waduh, coba tak ambil satu ya. Ya, sehingga kemudian ketika dia mulai memperhatikan, ternyata ada satu buah yang jatuh. Dia kemudian begitu murung dan hanya apa? Dia mengambil dosa, mengambil buah itu, dan dia mencoba untuk memakannya. Dan ketika memakannya, wow, begitu luar biasa. Saya percaya Anda pun pasti pingin, Anda pun pasti tergoda untuk bisa menikmati buah jeruk yang ada. Demikianlah imbingan pengaruh dari dosa itu. Karena itu kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa agar terhindar dari dosa. Kenapa? Karena akibat dari dosa adalah maut. Karena kemarin kita belajar setia, ingat akan anugerah Allah yang telah Dia karuniakan kepada kita sekalian. Jaga itu, tetap setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.